Bapa, kami mengucap syukur Tuhan buat hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan buat pagi yang indah. Kami sudah memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Kami tahu Engkau ada di tengah kami di pagi ini Tuhan. Kami datang dengan kehancuran hati kami. Kami datang dengan segala beban dan pergumulan kami. Di tempat ini, di ibadah ini Tuhan, kami butuh hadirat-Mu yang membebaskan kami. Kami butuh firman-Mu yang menjadi jawaban bagi kami. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Mari Tuhan beracara di tengah-tengah kami. Kami berdoa supaya sementara firman-Mu disampaikan, Roh-Mu bekerja. Menjamah kami, melawat kami Tuhan. Membebaskan hidup kami. Supaya kami pulang tidak seperti waktu kami datang. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat Tuhan yang baik, yang selalu setia dalam hidup kami. Kami siapkan hati kami. Kami sambut kebenaran firman-Mu pagi ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Baik, shalom. Puji Tuhan. Senang sekali pagi hari ini kita beribadah di ibadah raya pagi, dan kita tanpa terasa kita berada di akhir dari bulan Agustus. Dan hari ini juga kita akan mengakhiri tema kita tentang kemerdekaan. Dan saya percaya dari minggu pertama, kedua, bahkan hari ini minggu keempat, ada banyak hal yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Yang setuju bilang amin. Mari pagi hari ini saya ajak kita untuk buka sama-sama tetap di dalam tema kemerdekaan. Dan pagi ini saya akan sampaikan di ibadah pertama ini tentang kebenaran yang memerdekakan. Kita buka di dalam Yohanes pasal yang ke-8 ayat 31 dan ayat 32, 33. 3 ayat ini kita akan baca. Saya bacakan bagi Bapak Ibu sekalian. Yohanes pasal 8 ayat 31 sampai dengan 33. Demikian firman Tuhan. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. 2 ayat ini saja. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam perjalanan hidup kita, dalam pengalaman hidup kita hari lepas hari, banyak di antara kita, bahkan hampir rata-rata, semua orang itu menghadapi persoalan dalam hidupnya. Menghadapi pergumulan-pergumulan. Menghadapi hal-hal yang kadangkala kita tidak berharap itu terjadi, tetapi tiba-tiba itu terjadi dalam hidup kita. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, ada banyak orang di kondisi yang mana dia tidak berharap untuk mengalami masalah. Tidak berpikir bahwa dia harus menghadapi tantangan. Tetapi tiba-tiba masalah itu datang menghadang hidupnya. Dan ada banyak orang di titik seperti ini. Dia lalu berpikir bahwa saya mengalami masalah. Saya dapat tantangan ini karena ulah orang itu. Amin. Saya menghadapi persoalan yang berat ini. Sampai saya harus mengalami sakit, menangis dan sebagainya. Akibat karena ulah perbuatan dia. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada banyak persoalan yang terjadi dalam hidup kita. Kita mengkambing hitamkan faktor di luar sana. Kita berpikir bahwa kita baik-baik saja. Tetapi yang terjadi dalam hidup ini adalah karena ulah orang lain terhadap saya. Saudara yang dikasihi Tuhan, tidak semua persoalan yang terjadi dalam hidup kita itu adalah berdasarkan faktor luar yang terjadi untuk kita. Tidak selamanya masalah yang kita hadapi itu karena penyebabnya adalah ulah orang lain. Tetapi saudara yang dikasihi Tuhan, banyak masalah yang terjadi. Pemicu penyebab masalah itu ada di dalam hati kita.
Pemicu masalah terjadi itu adalah diri kita, saudara. Karena itu jangan kita melihat orang lain. Jangan kita melihat faktor luar, saudara. Tapi kita harus cross check hati kita. Kenapa, saudara? Karena hati kita, hati yang pernah dikotori oleh dosa. Kita diciptakan Tuhan dengan natur yang baik, dengan rencana yang indah. Tetapi Alkitab berkata ketika manusia jatuh dalam dosa, hati manusia itu menjadi rusak. Sehingga ada banyak faktor yang tersimpan di dalam hati kita, yang tersimpan rapi, seolah-olah tidak ada persoalan. Kita mulai melihat orang itu, kita mulai menyalahkan orang, tapi pemicunya sebenarnya ada di dalam diri kita sendiri. Karena itu saudara yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini kita datang kepada Tuhan. Saya mau bilang bahwa sekitar 500 orang di dalam ruangan ini. Tidak ada orang sempurna di tempat ini. Yang setuju bilang amin. Kita semua butuh Tuhan untuk pulihkan hidup kita. Saudara, di dalam bacaan kita tadi dikatakan bahwa Yesus katakan kepada orang-orang Yahudi bahwa jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, maka kamu adalah murid-Ku dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu memerdekakan kamu. Saudara yang dikasihi Tuhan, menarik di sini adalah apa yang Yesus sampaikan kepada orang-orang Yahudi. Seolah-olah mereka tidak mampu menerima perkataan Yesus. Dan apa yang Yesus sampaikan itu mereka meresponinya dengan kalimat seperti ini. Kami adalah keturunan Abraham. Ya. Kami adalah keturunan Abraham. Kami tidak pernah jadi hamba siapapun. Bagaimana mungkin kami akan merdeka? Saudara yang dikasihi Tuhan, orang-orang Yahudi ini, mereka merasa dalam konteks ini, mereka merasa bahwa mereka orang benar. Mereka keturunan Abraham. Tidak ada orang yang pernah menindas mereka. Mereka tidak butuh kebenaran itu. Karena mereka langsung berurusan dengan Abraham, bapa leluhur mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan, mereka berkata bahwa mana mungkin kami bisa merdeka. Saudara, dalam kalimat lebih sederhana, mungkin mereka berkata begini, kami tidak butuh kebenaran itu. Yesus bilang kepada mereka bahwa kalau kamu mengetahui kebenaran, kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Tetapi orang Yahudi meresponi Yesus dan mereka berkata, kami keturunan Abraham. Kami tidak butuh kebenaran itu. Kami tidak butuh keselamatan itu. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, orang-orang Yahudi, mereka menganggap diri mereka umat kesayangan Tuhan. Memang tidak salah, saudara. Itu benar. Tetapi saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita lihat di dalam perkataan orang Yahudi ini menunjukkan karakteristik apa yang pernah Yesus katakan kepada mereka di dalam Lukas 18 ayat 11 dan 12. Dikatakan begini, ada 2 orang datang ke bait Allah. Ya, ada 2 orang datang ke bait Allah. Yang satu orang Farisi atau ahli Taurat. Dan yang lain adalah pemungut cukai. Orang Farisi ini berdiri dalam hatinya. Lalu dia berdoa dengan begini katanya. Aku bersyukur kepadamu Tuhan. Karena aku tidak seperti orang itu. Ya, merasa diri benar, saudara. Menganggap diri terlalu hebat, saudara. Aku bersyukur kepada Tuhan. Karena aku tidak seperti mereka itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, orang Farisi atau ahli Taurat ini
datang menghadap Tuhan dengan satu kesombongan yang mengikat hidup dia. Dia menganggap bahwa orang lain semua salah. Cuma dia satu-satunya yang benar. Karena itu di hadapan Tuhan, saudara, dia berkata, aku bersyukur karena aku tidak sejahat seperti dia itu. Aku tidak sejahat seperti mereka-mereka yang lain. Dalam arti bahwa aku ini orang benar. Aku ini orang baik. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita melihat bahwa dia berkata, aku bukan perampok. Ya, aku bukan orang lalim. Aku bukan orang yang suka berzina. Dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Saudara, dua orang ini sedang berdiri di bait Allah. Mereka sedang menghadap Tuhan. Tapi reaksi orang Farisi ini berkata, aku lebih baik. Aku tidak seperti dia. Saudara, ada banyak orang Kristen, ada banyak orang percaya yang hari-hari ini kita ada di posisi seperti ini. Kita boleh melayani Tuhan. Kita ada di gereja. Kita ikut kegiatan-kegiatan. Tetapi tidak pernah kita membuka hati kita. Tidak pernah kita koreksi hati kita. Saudara, kita menganggap kita baik. Dan saudara, hati-hati. Salah satu spirit iblis di akhir zaman. Dia berusaha untuk menebalkan hati kita. Untuk kita tidak pernah berpikir tentang hal-hal kesalahan yang terjadi dalam hidup kita. Dia mencondongkan hati kita untuk terus melihat kesalahan orang lain tanpa mengoreksi diri kita sendiri. Saudara, beda dengan pemungut cukai. Pemungut cukai ini datang di hadapan Tuhan. Dua-dua datang di hadapan Tuhan. Tapi reaksi pemungut cukai berbeda. Alkitab berkata dia memukul-mukul tubuhnya. Dia berkata, Tuhan ampunilah aku. Aku orang berdosa. Saudara, pemungut cukai ini, dia datang kepada Tuhan dengan kehancuran hati. Dia sadar bahwa dia orang yang tidak sempurna, saudara. Dia sadar bahwa banyak pelanggaran, banyak kesalahan yang sudah dia lakukan. Karena itu dia hancur hati di hadapan Tuhan. Pertanyaannya, saudara, kapan terakhir kali kita datang kepada Tuhan dengan kehancuran hati kita? Kita datang kepada Tuhan dengan satu kesadaran bahwa Tuhan, aku bersalah. Aku jatuh Tuhan. Aku gagal Tuhan. Aku butuh Tuhan yang bisa pulihkan hidupku. Ataukah kita seperti pemungut cukai yang tanpa melihat diri kita, tapi kita melihat orang. Saudara, saya melihat bahwa satu fenomena yang terjadi begini. Semut mati di dalam satu tempat yang kecil, tapi baunya itu bisa menyebar, saudara. Kesalahan kecil, saudara, tapi bisa semua orang tahu, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita kadang-kala ada di posisi ini, saudara. Kita melayani Tuhan, kita menjadi orang percaya, tapi mungkin spirit orang Farisi itu melekat dalam diri kita. Kita tidak ada satu penyesalan akan apa yang kita lakukan. Beda dengan pemungut cukai ini. Mari saudara, pagi hari ini kita datang di rumah Tuhan. Kita ada di rumah Tuhan. Kita sungguh-sungguh dengan Tuhan. Orang Farisi ini merasa sudah Kristen sejak lahir. Dosaku tidak separah orang lain. Ya, dia mengukur melihat dirinya. Dia berkata bahwa dosa saya tidak seberat dia. Saya tidak mencuri. Saya tidak merampok. Saya tidak melakukan hal-hal yang jahat seperti dia. Saudara, kapan kita tunjuk diri kita? Amin. Kapan kita lihat diri kita? Mungkin dia berkata bahwa saya kan sudah ke gereja. Mungkin tadinya tidak pernah ke gereja. Dan ketika menginjak kaki di gereja, dia merasa dia sudah benar, dia sudah sempurna. Saudara, hidup kekristenan ini harus diproses dari hari lepas hari. Saudara, kita lihat di sini bahwa mungkin orang Farisi ini berkata begini,
Kan hidup ini harus realistis gitu ya. Kan dosa-dosa sedikit kan tidak apa-apa. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kita melihat bahwa di hadapan Tuhan, Tuhan yang menilai hidup kita. Dia merasa, orang Farisi merasa bahwa menggosip itu lebih kudus daripada mencuri. Dia berpikir bahwa mencuri itu perbuatan yang jahat, tapi kalau menggosip itu hal-hal yang kudus yang tidak kelihatan gitu. Dia berpikir bahwa menipu itu lebih baik daripada mencuri. Tanpa sadar saudara, di titik ini kita merasa kita lebih benar. Amin. Kita lebih benar dan orang lain salah. Saudara yang dikasihi Tuhan, dosa bukan semata apa yang kita lakukan. Dosa tidak selamanya engkau mencuri dan engkau berdosa. Tetapi dosa itu berbicara sebuah kejahatan yang tersimpan di dalam hatimu yang paling dalam. Mungkin orang tidak tahu, orang tidak lihat. Tapi Tuhan melihat itu. Dan saudara, itu standar dosa. Apa yang tersimpan di dalam hati kita. Saudara, permasalahan utama itu ada di dalam diri kita. Karena itu sebenarnya kita jadi orang percaya. Kita datang ke gereja. Kita bawa hidup kita. Minta Tuhan pulihkan kita. Kadang-kala kalau kita datang ke gereja. Kebetulan kita berjumpa dengan orang yang mungkin pernah ada masalah dengan kita. Begitu firman disampaikan, hati kita jujur. Hati kita kadang-kadang itu cocok untuk dia tuh. Itu cocok untuk dia, biar dia dengar gitu. Saudara, sebenarnya firman itu seperti cermin saudara. Yang mana saudara yang dikasihi Tuhan. Cermin itu ketika kita berdiri di depan cermin. Lalu dari jauh kita lihat tubuh kita seluruhnya. Saudara pakai baju apa, kau lihat di cermin itu. Semakin engkau dekat dengan cermin itu saudara. Titik kecil di mukamu yang tidak engkau lihat saudaraku. Engkau dapat lihat di cermin itu saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan. Firman Tuhan itu memerdekakan kita seperti itu. Semakin kita tahu firman. Semakin kita belajar firman. Firman itu yang memerdekakan hidup kita. Firman itu yang mengoreksi kita untuk melihat kesalahan-kesalahan yang tersimpan di hati ini. Dan saya mau sampaikan bahwa cuma Injil atau firman yang bisa membebaskan kita dari keinginan-keinginan hati yang rusak di dalam kita. Cuma firman saudara. Engkau mau melayani, engkau mau jadi jemaat, engkau mau aktivitas apapun, itu tidak bisa merubah. Satu-satunya engkau punya firman. Karena cuma firman itu yang memerdekakan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, orang Farisi ini merasa sangat benar. Dia berpikir dia tidak salah. Saudara, dia merasa hatinya itu sudah benar. Padahal Yeskel 4 ayat 3, 14 ayat 3 berkata bahwa orang Israel, mereka menjunjung berhala, mereka simpan di dalam hati mereka. Saudara, hati kita rusak. Apa yang ada di dalam hati kita? Saudara, ada banyak berhala yang kita simpan di dalam hati kita. Saudara, zaman dahulu, berhala zaman dahulu, itu saudara merupakan benda yang kelihatan saudara. Mungkin itu ada di dalam rumah, mungkin itu di halaman rumah, di kebun, di gunung saudara. Orang bisa pergi untuk menyembah itu saudara. Sehingga mungkin tetangga juga melihat bahwa itu keluarga itu mereka menyembah berhala. Tapi sekarang saudara, benda-benda itu sudah tidak ada. Berhala zaman sekarang adalah sesuatu yang tersimpan di hati. Yang engkau pegang itu erat-erat. Engkau cinta itu sungguh-sungguh. Dan engkau tidak rela untuk melepaskannya. Saudara yang dikasihi Tuhan. Orang Farisi ini datang kepada Tuhan. Datang ke rumah Tuhan. Tapi dia menganggap hidupnya benar. Dia menganggap bahwa dia tidak pernah buat kesalahan saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan. Paulus pernah bilang begini. Di dalam Roma 7. Paulus bilang begini,
aku bersifat daging, terjual di bawah kuasa dosa. Saudara, Paulus ini siapa? Paulus adalah orang hebat, saudara. Sebagian besar kitab Perjanjian Baru itu adalah buah pikiran Paulus. Ketika dia berjumpa dengan Tuhan, dia mengalami pemulihan dari Tuhan, dan banyak hal yang Tuhan lakukan dalam hidup dia untuk menjadi berkat. Di Korintus dia jadi berkat, di Galatia dia jadi berkat, di mana-mana tempat dia menjadi berkat. Tapi pada satu titik, saudara, dia berkata bahwa aku manusia celaka. Siapa yang dapat membebaskan aku? Saudara, dia sadar dia manusia daging, terjual di bawah kuasa dosa. Saudara, Paulus berkata begini, apa yang tidak aku sukai, itu yang aku lakukan. Saudara, apa yang tidak dia sukai, yang dia tahu itu salah, itu yang dia lakukan, saudara. Adakah orang seperti Paulus di tempat ini? Saya sadar, saudara, saya seperti itu juga. Kita semua seperti itu. Ataukah ada orang yang sempurna di tempat ini? Saudara, kita manusia yang pernah jatuh. Paulus yang sehebat itu, dia berkata, aku manusia celaka. Di Roma 7 ayat 24 dia berkata, aku manusia celaka. Siapa yang bisa membebaskan aku? Cuma Injil, cuma kebenaran. Itu yang bisa membebaskan hidup kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, maksud Paulus menulis ini adalah Paulus ingin mengingatkan orang-orang di Roma bahwa siapa sih di antara kita yang paling sempurna? Siapa sih di antara kita yang paling aman di level tidak buat dosa? Dia berkata bahwa apa yang saya tahu itu dosa, tapi saya lakukan. Dalam arti bahwa Paulus bilang begini, kita hidup setiap hari ini perjuangan, saudara. Peperangan antara yang baik dan tidak baik itu berperang di dalam pikiran kita. Kadang kita gagal, kita tahu itu salah, tapi kita lakukan. Saudara, orang yang butuh dipulihkan adalah orang yang mempunyai hati yang hancur. Memiliki hati yang hancur, kehancuran hati. Dan dia butuh Tuhan yang bisa memulihkan hidup dia. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita perlu mendisiplin hati kita. Saudara, tidak ada hal yang paling sulit bagi Tuhan untuk pulihkan kita. Di minggu terakhir, di tema kemerdekaan ini, saya berdoa supaya dengan firman ini menjadi satu fasilitas untuk membebaskan hidup kita. Menjadi satu kebenaran yang benar-benar memerdekakan hidup kita. Kita setiap hari, saudara, kita bercermin di Injil itu, saudara. Baca firman, saudara. Firman menegur kita, kita harus siap untuk koreksi diri kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam Alkitab itu cerita tentang seorang anak muda. Seorang anak muda di dalam Matius pasal 19 ayat 16 dan 22 diceritakan bahwa orang muda ini datang kepada Yesus. Saudara, dia datang kepada Yesus dan dia bertanya kepada Yesus, Guru, hal baik apakah yang harus aku perbuat supaya aku bisa mendapat kerajaan surga? Lalu Yesus berkata kepada dia bahwa jangan membunuh, jangan mencuri, jangan melakukan saksi dusta, hormati ayah dan ibumu, semua Yesus sampaikan kepada dia. Ada satu kalimat dari anak muda ini yang ketika saya baca, ini betul-betul anak muda ini berkata, semua itu sudah aku lakukan dengan sempurna. Saudara, sempurna, saudara. Berarti tidak ada yang kurang lagi dalam diri anak muda ini. Dia tidak mencuri, dia tidak membunuh,
Dia tidak merampok. Semua hal yang bersifat kejahatan itu dia tidak lakukan itu. Dan dia merasa hidupnya sangat sempurna, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan. Sesuatu yang baik-baik tidak selamanya itu benar. Amin. Kadang-kala kita lihat baik. Dia pun hidup baik ya. Dia orangnya baik ya. Belum tentu benar, saudara. Karena kalau baik belum tentu benar. Tapi benar pasti mendatangkan kebaikan. Saudara yang dikasihi Tuhan. Anak muda ini dengan yakin percaya diri. Dia berkata kepada Yesus bahwa semua sudah aku lakukan dengan sempurna. Tapi Yesus menatap dia dan berkata, satu lagi yang perlu engkau lakukan. Pulang, jualah hartamu. Lalu kembali, ikutlah aku. Alkitab berkata bahwa ketika anak muda itu mendengar apa yang Yesus katakan, dia pulang dengan hati yang sedih. Pertanyaannya, kenapa sedih, saudara? Bukankah dia bersyukur dia ketemu dengan Yesus? Yesus memberikan rambu-rambu kepada dia bahwa untuk masuk dalam kerajaan Allah itu seperti ini. Ya, Yesus bilang, pulang, jual hartamu, bagi kepada orang miskin, dan engkau kembali ikut aku. Alkitab berkata bahwa orang muda ini pulang dengan sedih. Kenapa sedih, saudara? Orang muda ini sedih karena hatinya terikat dengan hartanya, saudara. Hatinya terikat dengan apa yang dia cintai, saudara. Saudara berbicara tentang hati terikat ini, orang tidak lihat, saudara. Orang tidak lihat. Tapi dia akan muncul lewat sikap dan tindakan kita. Apa yang kita pikirkan, saudara, itu yang terus kita kejar, saudara. Sekalipun kita tahu itu salah, tapi terus kita pikirkan itu, kita kejar itu, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita melihat bahwa anak muda ini pulang dengan sedih. Karena banyak hal yang ada dalam hati dia. Cinta yang melekat di dalam hati dia bukan cinta Tuhan, tapi cinta harta. Dia terikat dengan harta. Saudara yang dikasihi Tuhan, cinta yang kita cintai, apakah itu mengikat atau membebaskan kita? Saudara, seharusnya kita datang kepada Tuhan. Tidak ada yang kita pertahankan. Harga diri kita kah? Nama baik kita kah? Kesombongan kita kah? Saudara, tidak ada satupun yang kita pertahankan. Kalau kita mau hidup benar di hadapan Tuhan. Seperti pemungut cukai tadi. Menyesali hidupnya. Dia pukul-pukul badannya. Tuhan, ampuni aku. Aku orang berdosa. Saudara yang dikasihi Tuhan. Biarkan Tuhan melihat hati kita di pagi hari ini. Hanya kuasa Injil. Hanya kuasa firman yang bisa membebaskan hidup kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, semakin kita tahu firman, harusnya semakin firman itu merubah hidup kita. Amin. Semakin kita belajar kebenaran, seharusnya kebenaran itu merubah hidup kita. Jangan, saudara, kita mengisi waktu-waktu kita dengan belajar kebenaran hanya untuk memperkaya pikiran kita, tetapi tidak berdampak dalam karakter hidup kita. Saudara, Tuhan mau semakin hari firman itu mengubah hidup kita. Karena itu Yesus berkata kepada orang Farisi, kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Saudara, cuma kebenaran yang bisa memerdekakan kita. Saya tutup khotbah ini dengan satu cerita begini. Saya baca satu buku dan saya simpulkan ceritanya begini. Ada seorang nama Alexander Pato. Dia adalah seorang pemain sepak bola terkenal dari Brasil.
Dia terlahir dari keluarga miskin dan dia punya kemampuan untuk bermain dalam sepak bola itu. Nah, saudara, dia orang yang punya potensi dan cukup dikenal, diandalkan saudara di dalam tim. Karena dia ini terlahir dari orang miskin, maka dia berusaha dengan sekuat tenaga untuk mempertahankan karier dia. Karena dari karier itu dia bisa mengubah keadaan keluarga dia. Dari penghasilan yang dia dapatkan, itu bisa menjadi kesempatan untuk dia memperbaiki ekonomi keluarganya. Dia berusaha sungguh-sungguh saudara, melatih diri, lari, berusaha sungguh-sungguh dengan sebaik-baiknya. Beberapa kali dia mengalami jatuh saudara, dia bangun lagi. Sekalipun saat dia lari itu sedang merasa sakit, tetapi dia berkata, saya tidak apa-apa. Dia terus bertanding saudara. Berjalannya waktu, Alexander Pato ini, dia mengalami satu kecelakaan, dia jatuh dan dia mengalami cedera. Sehingga beberapa cedera yang dia alami itu membuat dia tidak menjadi pemain sepak bola lagi. Lalu dalam kondisi itu dia berjumpa dengan seorang teman masa kecil namanya Rebecca, dan Rebecca ini mengajak dia untuk pergi ke gereja. Waktu diajak ke gereja dia berkata, ke gereja kayak lucu bagi dia, tapi karena teman yang ajak dia ikut ke gereja. Saudara, begitu beberapa kali ke gereja, dia mulai sadar bahwa apa yang selama ini menjadi hobi dia itu merupakan jalan yang salah, yang sudah menjadi tujuan dia. Dia mulai sadar dan dia tulis begini saudara, semakin aku dewasa, semakin aku sadar bahwa aku tidak harus ada di jalan ini. Jalan apa saudara? Jalan yang mengejar ambisi, jalan yang mengejar karier, jalan yang mengejar popularitas. Dia berkata, seharusnya aku tidak ada di jalan ini. Dan saat ini aku ingin berkata bahwa seandainya hidup ini adalah sebuah pertandingan sepak bola, maka aku berkata, aku sudah menang. Aku sudah menang. Karena aku sudah menemukan Tuhan satu-satunya yang menjadi sandaran hidupku. Dan aku berdamai dengan diriku. Dia berkata bahwa ketika dia menemukan kebenaran itu, dia menemukan Yesus yang merubah hidup dia. Dia jadikan Yesus itu sandaran hidup dia. Dan Yesus itu menjadi satu-satunya kebahagiaan dia. Dan dia sadar bahwa cuma Yesus dan kebenaran itu yang bisa merubah hidup dia. Saudara, mari pagi hari ini kita menerima kebenaran Tuhan. Bukan saja di ibadah ini, di setiap ibadah-ibadah saudara. Biarlah kebenaran itu memerdekakan hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita.